Salam saudara-saudara yang terkasih, dengan saya Priska Glodia Wiguna. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang Gereja Katolik di era Revolusi Indonesia dan juga Gereja Katolik di era Orde Lama dan Orde Baru. Nah, kita akan masuk ke pembahasan Gereja Katolik di era Revolusi Indonesia di tahun 1945 sampai dengan 1966. Nah, pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, Gereja Katolik itu menghadapi tantangan berat akibat kondisi perang dan transisi politik, tetapi juga mengalami transformasi penting menuju gereja yang lebih mandiri dan berjiwa nasional. Yang pertama, situasi politik dan sosial tidak stabil. Nah, pada saat itu situasi politik dan sosial tidak stabil, seperti adanya konflik bersenjata, kemudian mengganggu aktivitas pastoral. Kemudian yang kedua ada terjadi krisis kepemimpinan. Nah, di mana banyak misionaris asing ditahan atau diusir membuka ruang bagi tokoh pribumi. Kemudian yang ketiga ada munculnya kepemimpinan pribumi. Nah, di mana Monsinyur Sugijapranata menjadi simbol nasionalisme Katolik. Kemudian yang keempat ada keterlibatan awam. Nah, seperti tokoh I.J. Kasimo, dia aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Kemudian yang kelima yaitu adaptasi nasionalisme, di mana bahasa Indonesia itu mulai dipakai dalam liturgi pendidikan Katolik yang ditanamkan nilai kebangsaan. Kemudian yang keenam ini identitas baru gereja. Nah, di mana pada saat itu gereja menjadi mitra bangsa, bukan lembaga asing. Nah, Gereja Katolik tidak hanya bertahan dalam transisi penuh kekacauan, tetapi juga mengambil langkah besar menjadi gereja kontekstual di Indonesia. Nah, kepemimpinan Sugijapranata menjadi ikon peralihan dari gereja kolonialisme ke gereja nasional. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang Gereja Katolik di era Orde Baru dan Orde Lama. Nah, Gereja Katolik menjalani peran ganda di tengah perubahan politik yang drastis selama masa Orde Lama, yaitu zaman Soekarno, kemudian di masa Orde Baru di zaman Soeharto. Nah, dengan tantangan ideologis, penyesuaian politik, hingga pembaruan liturgi dan sosial. Nah, kita masuk ke dalam Orde Lama dulu ya, di tahun 1945 sampai 1966. Nah, di mana yang pertama itu ada relasi dengan pemerintah nasionalis. Nah, pada saat itu gereja bersikap hati-hati agar tidak dicap sebagai agama asing. Kemudian yang kedua, peran Sugijapranata. Nah, dia ini melanjutkan semangat. Dia mengatakan 100% Katolik dan 100% Indonesia. Kemudian yang ketiga ada pendidikan dan kaderisasi. Nah, di mana pada saat itu fokus membangun sekolah, organisasi awam, dan juga partai politik. Kemudian yang keempat, tantangan PKI. Nah, pada saat itu gereja secara ideologis menolak komunisme. Itu pada zaman Orde Lama. Kemudian kita masuk ke zaman Orde Baru. Nah, di zaman Orde Baru ini di tahun 1966 sampai dengan 1998. Yang pertama yang terjadi di saat itu ialah stabilitas dan pengawasan. Nah, di mana gereja ditekan agar jauh dari politik pada saat itu ya. Kemudian yang kedua, ada pembubaran partai politik. Nah, di mana partai politik itu dilebur ke PDI. Seperti peran politik bergeser ke peran sosial. Kemudian yang ketiga ada Konsili Vatikan kedua. Nah, dia mengatakan inkulturasi dan pelibatan awam diperkuat.
Kemudian yang keempat ada pemberdayaan sosial. Nah, di mana pada saat itu fokus pada pendidikan, LSM, dan pelayanan masyarakat miskin. Kemudian yang terakhir yang kelima itu yaitu kritik sosial terbatas. Nah, di mana pada saat itu beberapa tokoh seperti Romo Mangun tetap bersuara kritis. Oke, cukup sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Shalom.